Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing mengenai rahasia dari doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana kita ketahui beliau Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang kekayaannya bahkan tidak ada yang menandinginya sampai saat ini, sahabat. Nah, kita insya Allah bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah fadilah dari cerita Nabi Sulaiman ini. Kenapa kemudian diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah? Itu bukan tanpa tujuan, sahabat, melainkan biar menjadi pelajaran bagi kita yang ingin meniru jejak beliau. Dan memang kisah itu diceritakan oleh Allah agar bisa ditiru oleh umat-umat setelahnya, sahabat, yaitu oleh kita semua. Nah, bagaimana kemudian cara Nabi Sulaiman dengan doanya yang masyhur itu kemudian bisa meraih kekayaan yang sangat melimpah, yang sangat dahsyat, luar biasa itu, sahabat. Sebelumnya seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, baik sahabat, sebelumnya ingin saya beritahukan dulu, mungkin dari Anda semua ingin atau berniat beribadah di tanah suci Mekah Madinah, maka kami mengajak kepada Anda semua untuk ikut umroh di bulan Syawal, tepatnya di tanggal 17 April. Dan kita juga ada pemberangkatan lagi di bulan Maulid, sahabat. Dan insya Allah khusus di bulan Maulid itu akan saya sendiri yang menemaninya nanti, insya Allah tentunya. Nah, karena itu bagi sahabat HN Official semua yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh dengan keluarga, maka segera daftarkan diri Anda semua dengan keluarga. Dan untuk pendaftarannya atau untuk informasinya itu bisa hubungi link WA yang ada di depan layar ini, sahabat. Juga untuk biaya pendaftaran silahkan transfer ke nomor rekening perusahaan PT Mukhtara Indonesia Utama atau MU Travel, yang nomor rekeningnya sudah saya cantumkan di layar HP Anda. Insya Allah, sahabat, dengan Anda mendaftar, maka Anda sudah mencatatkan nama Anda di Lauh Mahfud untuk bisa beribadah di tanah suci Mekah Madinah. Nah, baik sahabat, kita kembali lagi ke tema kita, yaitu rahasia dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kita kenal dengan nabi yang paling kaya, sahabat. Bahkan bukan di antara para nabi yang lain, bahkan dari seluruh umat manusia, mungkin Nabi Sulaiman lah yang paling kaya, sahabat. Dan sampai sekarang tidak ada seorang manusia pun atau seorang raja sekalipun yang menyamai, menandingi kekayaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sahabat, saya tekankan lagi, kenapa kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran? Itu bukan hanya sebatas dongeng saja, sahabat. Bukan sebatas dongeng ketika kita mendongengkan anak-anak kita ketika mau tidur. Tidak, sahabat. Allah menceritakan itu semua agar menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya, yaitu bagi kita, sahabat. Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah salafun as-soleh, orang-orang yang soleh yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, agar bisa ditiru oleh kita kebaikannya, sahabat. Agar bisa ditiru oleh kita cara-cara dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraih apapun, sahabat. Baik meraih dunia ataupun meraih akhirat. Nah, karena itu tidak akan sama, sahabat, orang yang biasa mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan orang yang hidupnya acuh tak acuh, sahabat. Pokoknya ibadah misalkan. Pokoknya sholat yang wajib saja misalkan, sahabat. Apalagi yang memang sudah tidak sholat, kemudian tidak bersedekah dan tidak melakukan amal-amal yang lain, maka na'udzubillah. Nah, karena itu, sahabat, saya ulangi lagi, akan sangat berbeda hidup seseorang yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, dengan amaliyah-amaliyah misalkan tertentu, dengan yang tidak melakukan sama sekali, sahabat. Sama-sama butuh kepada dunia. Yang satu mengamalkan amalan-amalan dari para nabi, para ulama misalkan, dengan yang satunya tidak mengamalkan apapun, sahabat, maka pasti hasilnya akan beda, sahabat.
Seandainya pun sama-sama dapat, maka tetap hasil akhirnya akan beda. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi sahabat, di dalam Al-Quran disebutkan, inna nahnu narithul haqqa, kata Allah. Sesungguhnya aku hanya mewarisi dunia ini sahabat, itu kepada orang-orang yang hak, kepada orang-orang yang benar. Dan ini benar menurut Allah sahabat, bukan benar menurut kita sendiri. Bahkan dalam hadis lain, nah karena ini hadisnya sangat panjang sahabat, ini hadis qudsi, itu disebutkan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, penuhilah hidupmu dengan beribadah, maka niscaya akan aku penuhi tanganmu dengan harta dan hatimu dengan kekayaan, kata Allah melalui hadis qudsinya. Namun sebaliknya, jika engkau penuhi hidupmu dengan maksiat, maka akan aku penuhi tanganmu dengan kemiskinan dan hatimu dengan kefakiran. Na'udzubillah sahabat. Maka dari hadis ini kita sudah secara jelas Allah menyampaikan kepada kita, tidak mungkin kita itu diberi kekayaan yang barokah, yang melimpah oleh Allah, rezeki yang barokah, yang melimpah, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah. Kasarnya seperti itu. Nah, baik sahabat, doa Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui, yang masyhur itu di mana Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan wasilah doa ini, yaitu Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Inilah doa yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, kata Nabi Sulaiman. Wahabli mulkan, dan berilah aku kerajaan, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di, yang mana tidak mungkin ada seseorang yang menyamai dengan kerajaanku tadi, kata Nabi Sulaiman, orang-orang setelahku. Innaka antal wahhab, ya Allah sesungguhnya engkau antal wahhab, yaitu maha dermawan, maha memberi. Ini doa Nabi Sulaiman sahabat. Dan doa ini bisa kita praktekkan, bisa kita doa setiap waktu, ataupun kita amalkan secara khusus, bisa sahabat. Cuman kita harus tahu rahasianya agar kita berhasil tercapai, walaupun kita tidak dianugerahi oleh Allah kekayaan seperti Nabi Sulaiman misalkan, karena kita juga tidak akan mampu, minimal kita diberi kekayaan yang sesuai dengan kebutuhan kita sahabat. Kita bisa membantu keluarga, membantu teman, membantu anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan misalkan. Kita bisa membangun pondok, bisa membangun yayasan yatim piatu, dan lain sebagainya. Nah, rahasianya sahabat, yang pertama, di awal Nabi Sulaiman mengawali doanya dengan beristighfar kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita praktekkan pada diri kita sendiri, maka yang pertama harus kita lakukan adalah memohon ampunan kepada Allah sebelum berdoa apapun sahabat. Makanya sebelum berdoa apapun, sebelum beriadah, istighfar wajib sahabat, minimal 100. Lebih banyak lebih bagus, tapi minimal 100 sahabat. Kita awali doa kita dengan istighfar. Kemudian sahabat barulah berdoa. Setelah kita beristighfar kepada Allah, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi, wahabli, dan berikanlah padaku, kata Nabi Sulaiman, mulkan. Karena itu dari doa ini, kalau kita berdoa sahabat, tidak usah mengatakan semoga ya Allah engkau memberikan ini, jangan sahabat. Kita tidak usah mengatakan mudah-mudahan engkau memberikan saya ini, tidak usah. Maka langsung saja, ya Allah berikan saya ini. Misalkan kita ingin jodoh, berikan saya jodoh ya Allah, yang soleh-solehah misalkan sahabat, yang sesuai menurut pilihan engkau yang terbaik bagi hamba ya Allah. Inilah pentingnya tata cara berdoa sahabat. Jadi tidak usah menggunakan semoga, mudah-mudahan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sahabat, yang ketiga, Nabi Sulaiman dalam doanya tersebut memuji Allah. Setelah kemudian membaca istighfar dan berdoa tanpa bertele-tele, yaitu langsung kepada tujuan utama, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Yang ketiga sahabat, Nabi Sulaiman ini meminta sesuatu yang sangat besar sahabat. Jadi bukan hanya ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak terlalu besar, yang penting rakyatnya damai, bukan hanya seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman meminta kepada Allah dengan keyakinannya yang tinggi
berikan aku kerajaan yang tidak ada yang menandingi kerajaanku setelah orang-orang setelahku, kata Nabi Sulaiman, sahabat. Maka belajar dari ini, kalau kita minta kepada Allah, mintalah yang sangat luar biasa, yang menurut kita itu tidak mungkin, sahabat. Tidak apa-apa. Kalau kata guyonan kita, kata gurauan kita itu, sahabat ya, kalau minta pada Allah itu yang tinggi. Jadi seandainya turun, maka turunnya itu tidak terlalu rendah. Misalkan kita minta penghasilan per bulan 1 M misalkan, sahabat. Jadi kalau mintanya 1 M mungkin turunnya ke 500 juta, ke 400 juta. Kira-kira seperti itu, sahabat. Jadi kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Mintalah semaksimal mungkin. Dengan seperti itu juga kita meyakini bahwasanya Allah Maha Bisa, sahabat. Dan di akhir doanya Nabi Sulaiman memuji kepada Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Maha Memberi ya Allah. Dalam artian, sahabat, kalau kita sudah meminta, maka pasti diberikan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka pasti niscaya akan aku berikan, kata Allah, sahabat. Nah, inilah yang dilakukan Nabi Sulaiman setelah istighfar, kemudian meminta kepada Allah secara tidak bertele-tele, dan memintanya tidak tanggung-tanggung, sahabat. Kerajaan yang tidak ada yang menandingi setelahnya. Dan yang ketiga, memuji kepada Allah bahwasanya Allah itu Maha Pemberi. Allah itu Maha Dermawan. Kalau kita pernah bertemu dengan seseorang yang dermawan sekali, misalkan, sahabat, nah, ketahuilah Allah jauh lebih dermawan dari orang itu, sahabat. Bahkan 1.000.000 kali lipat jauh lebih dermawan kepada Allah. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kita sudah mengangkat tangan kepada Allah, maka tidak mungkin tangan ini turun dengan keadaan yang kosong. Dalam artian, ketika kita sudah berdoa kepada Allah, maka tidak mungkin Allah mengecewakan kita. Pasti setelah mengangkat tangan yang berdoa ini, Allah akan memberikan apa yang kita pinta, sahabat. Nah, jadi inilah beberapa rahasia kalau kita pelajari secara detail mengenai doa Nabi Sulaiman. Dan bagi yang ingin mengamalkan doa ini, kami persilahkan. Dan insya Allah doa ini akan sangat mujarab bagi kita yang ingin membuka pintu-pintu kekayaan, yang ingin menjadikan asbabul ghina, menjadikan penyebab datangnya kekayaan dalam hidup kita, sahabat. Tentunya dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan penonton HN Official semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.